Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Siska Hidayati, Aji Fristi Aurel Tifani, dan Putri Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang fungsi pada tumbuhan atau struktur reproduksi dan transportasi tumbuhan. Subtopik yang akan kita bahas yaitu yang pertama struktur organ pada tumbuhan tingkat tinggi, yang kedua reproduksi, dan yang ketiga transportasi dan perpindahan materi. Langsung saja kita simak materinya. Subtopik yang pertama yaitu struktur organ pada tumbuhan tingkat tinggi. 1. Jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis, merupakan selapis pipih, tipis dan rapat, terletak paling luar atau tepi, memiliki lapisan kutikula atau lilin dan berfungsi untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan akar. Selanjutnya jaringan stereon atau penguat. Yang pertama jaringan sklerenkim, merupakan sel-sel yang telah mati, terdiri dari fiber atau serat dan sel batu atau sklereid, mengalami penebalan pada seluruh dinding sel oleh zat lignin atau zat kayu, bersifat kaku atau mudah patah, berfungsi untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Dan yang kedua jaringan kolenkim, penebalan terjadi di sudut-sudut sel oleh zat selulose dan bersifat lentur atau fleksibel, mengandung klorofil, terdapat pada batang, daun, buah, dan akar, dan berfungsi untuk menguatkan tubuh pada tumbuhan. Selanjutnya jaringan parenkim, disebut juga jaringan dasar, berada di berkas pengangkut, bentuknya bermacam-macam. Selnya tipis dan terdapat ruang antar sel, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air, udara, fotosintesis, dan transportasi. Yang kedua jaringan gabus atau periderm, merupakan sel pengganti epidermis yang telah mati, mengandung zat suberin atau zat gabus dan berfungsi sebagai pelindung dan jalur transportasi air. Selanjutnya jaringan pengangkut atau disebut juga jaringan silem, disebut jaringan kayu, terletak di bagian paling dalam, memiliki trakeid yang mengalami penebalan dan berfungsi untuk mengangkut air, garam mineral, dan unsur hara dari akar ke daun dan seluruh jaringan tubuh. Yang kedua jaringan pengangkut atau disebut juga jaringan polem, disebut juga jaringan tepi karena terletak di sebelah luar jaringan silem, memiliki sel tipis yang bentuknya kecil dan sel tetangga, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Organ tumbuhan akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan garam anorganik dari larutan tanah. Namun, ada tumbuhan yang akarnya tumbuh di udara. Contohnya ialah anggrek. Dalam irisan tangensial, pertumbuhan primer memiliki bagian 1. Kaliptra atau tudung akar, mengatur pada pertumbuhan bagian akar yang lain. Yang kedua, daerah meristem, berfungsi untuk menambah jumlah sel dan memperbaiki sel yang rusak. Yang ketiga, daerah elongasi atau pemanjangan, sel baru yang terbentuk dari meristem dan membesar mengakibatkan akar memanjang. Yang keempat, daerah penyerapan, tumbuh rambut akar, modifikasi sel epidermis atau akar muda. Yang kelima, daerah diferensiasi, tempat sel menjadi matang, terlihat adanya perbedaan jaringan penyusunan akar. Organ tumbuhan batang. Stele adalah bagian terdalam organ batang tumbuhan yang terdiri dari jaringan. Yang pertama, berkas pengangkut, terdiri dari xilem dan floem. Yang kedua adalah empulur, terdiri dari sel kecil yang rapat dan ada kelenjar minyak atau kristal. Yang ketiga, perkambium atau periskel, jaringan yang melingkari pembuluh angkut. Yang keempat, jari-jari empulur, terdiri dari sederetan sel seperti pita radial, mulai dari empulur sampai floem, dan di dalamnya terdapat butir kristal amilum. Organ tumbuhan daun. Daun berfungsi menerima sinar matahari sehingga bentuknya pipih. Stomata pada daun berfungsi sebagai saluran pertukaran gas dan pengatur kapasitas penguatan tumbuhan. Epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bagian bawah helai daun. Epidermis disusun oleh selapis sel tidak
berklorofil dan susunan selnya rapat sehingga tidak mempunyai rongga antar sel. Organ tumbuhan bunga. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki beberapa bagian. Yang pertama, klopa atau kaliks. Yang kedua, mahkota bunga atau korola. Yang ketiga, benang sari atau stamen. Yang keempat, putik atau pistilium. Yang kelima, tangkai bunga. Dan yang terakhir adalah bakal biji. Reproduksi tumbuhan. Reproduksi vegetatif atau aseksual. Vegetatif alami, berkembang biaknya tumbuh tanpa adanya campur tangan manusia untuk terjadi pembuahan tanaman baru. Vegetatif alami terdiri dari umbi lapis, umbi batang, geragih, tunas, akar tinggal, spora, dan tunas adventif. Reproduksi tumbuhan terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah spora. Cara tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Mereka berkembang biak dengan membentuk spora tempat tunas baru yang akan muncul. Yang kedua adalah tunas. Tumbuhan anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Contohnya tebu, bambu, dan pohon pisang. Yang ketiga, homonogium. Homonogium perkembangan biakannya yang terjadi pada tumbuhan gangga, berbentuk benang dengan cara memutuskan benang yang ada pada benang yang terputus. Pada benang yang terputus nantinya akan ada tumbuh individu yang baru. Yang keempat, pertumbuhan sel. Perkembangbiakannya pada tumbuhan bersel satu. Pembelahan sel terjadi pada Chlamydomonas. Yang selanjutnya yaitu ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu berkembang biak tumbuhan tanpa bantuan campur tangan manusia. Contohnya itu seperti congkok, stik, merundu, atau menyambung atau menempel. Yang selanjutnya yaitu ada reproduksi generatif. Alat perkembangbiakan secara kawin atau generatif atau seksual pada tumbuhan. Selain itu, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada penyerbukan sendiri atau biasa disebut dengan autogami. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau biasa disebut dengan geitonogami. Yang ketiga ada penyerbukan silang, bisa disebut dengan allogami. Yang keempat ada penyerbukan pasyar atau hibridogami. Transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan ini membuat makanan melalui proses fotosintesis. Bahan-bahan yang diangkut bersama fotosintesis ini dari sel-sel melalui proses seperti berikut ini. Pertama, imbibisis atau kemampuan dinding sel dalam plasma sel untuk menyerap air dari luar sel. Yang kedua, secara difusi atau pergerakan molekul zat dari daerah berkonsentrasi tinggi menuju daerah yang berkonsentrasi rendah. Yang ketiga ada osmosis atau perpindahan molekul air dari larutan berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi melalui selaput yang dilalui oleh molekul air dan zat tertentu. Dan yang keempat, transportasi aktif dan transportasi pasif. Molekul bergerak dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi. Pengangkutan air dan garam mineral oleh tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengangkutan ekstravaskuler atau pengangkutan air dan garam mineral di luar bekas pembuluh berlangsung dari sel secara horizontal. Yang kedua, ada pengangkutan melalui pembuluh silem atau akar ke batang dan sampai ke daun. Yang selanjutnya yaitu adalah pengeluaran zat. Pengeluaran zat pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, zat yang dikeluarkan sama dengan hasil yang diserap. Yang kedua yaitu zat yang dikeluarkan sebagai hasil fotosintesis. Yang ketiga, zat yang dikeluarkan sebagai proses pembongkaran. Cara pengeluaran zat pada tumbuhan itu ada 3 macam, yaitu yang pertama penguapan atau transpirasi. Pengeluaran air dari tumbuhan yang terbentuk uap air ke udara bebas. Yang kedua, penetasan atau gutasi. Penetapan atau gutasi ini pengeluaran air
dalam bentuk tetesan air melalui celah pada tepi daun. Yang ketiga adalah pendarahan atau pengeluaran zat oleh tubuh tumbuhan.